Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah da'im al-ifdal azim an-nawal al-mun'im bila mithal al-mubdi' bila zawal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badr al-mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat berkumpulnya kita ya ikhwan di tempat yang mulia ini. Nikmat wujudina wa ni'matul Islam wal iman, dan nikmat Allah Ta'ala berikan izin kita untuk menyebutnya. Allah Ta'ala berikan izin lidah kita untuk bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan ya ikhwan, tidaklah seorang hamba itu mampu menyebut Allah melainkan Allah dahulu yang sudah menyebutnya. Nah, fadhkuruni azkurkum. Jadi Allah dahulu yang sudah mengingat hamba itu. Kemudian hamba itu barulah bisa menyebut Allah. Kemudian Allah Ta'ala ingat lagi hamba itu. Fal kullu minallah. Semua dari Allah Ta'ala. Ini pertama. Wa juga salat kepada Nabi SAW. Tidaklah hamba itu diizinkan untuk bersalat kepada Nabi, melainkan Nabi dahulu yang sudah mengingat hamba itu dulu. Dengan berkat Nabi SAW ingat sama seorang hamba ini, maka tergetarlah hati seorang hamba itu untuk mencintainya, untuk berselawat kepadanya. Kenapa? Bukan dari dia, Nabi duluan yang sudah ingat dia. Wahai kata ya Pak. Kalau bukan karena cinta Rasulullah kepada kita, nggak mungkin tergetar hati kita untuk cinta Rasulullah. Kalau bukan karena panggilan Rasulullah kepada kita, nggak mungkin kita berjalan ke tempat yang seperti ini ya ikhwan. Wahai kata, ini adalah makna yang leluhur yang kita petik dari firman Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menceritakan bagaimana cinta sang Nabi SAW kepada umatnya. Qala Ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum, iya Rasulullah mencintai mereka. Wa yuhibbunah. Nah, hasil daripada cinta itu baru mereka bisa untuk mencintai Rasulullah SAW. Walaupun di sini diatafkan dengan waw, tapi tertibul Quran lahu i'tibar katanya. Tertibul Quran lahu, Allah Ta'ala meletakkan dahulu yuhibbuhum, Nabi duluan yang cinta. Baru yuhibbunahu, baru mereka bisa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana majlis seperti ini ikhwan? Majlis tuma'ninah wa majlis sakinah wa majlis wagar. Majlis yang aman, majlis yang tenang. Kalau ente sumpek, gelisah, carilah majlis yang seperti ini. Dijamin hilang sumpeknya ya ikhwan. Ente bingung mau kemana, cari tempat yang seperti ini. Dijamin keluar dari tempat ini bukan hanya saja pengampunan dosa, itu yakin kita, pengampunan dosa, hilang segala kegundahan hati dari berkat majelis-majelis yang seperti ini. Lalu kita melihat bagaimana dahulu para sahabat. Sebelum sahabat, dahulu datuknya Nabi SAW, Sayyidina Abdul Muttalib, bila mana dia datang suatu zaman paceklik, karena dia ini kepala suku Quraisy di zamannya. Waktu zaman paceklik nggak ada hujan, karena orang sana patokannya sama hujan, nggak ada hujan lama bisa mati itu akhirnya. Kaif mata ya faal? Ngapain beliau? Waktu Nabi SAW masih bayi, masih orok. Abdul Muttalib membawa bayi ini. Dia tahu siapa ini. Diapain tuh bayi? Ditempelkan ke Ka'bah. Nah, dan dia berkata, wahai Allah, demi kemuliaan bayi ini turunkanlah hujan kepada kami. Maka turun hujan. Wahai kata ya Allah. Peristiwa ini diceritakan oleh siapa? Oleh Abu Talib. Oleh Abu Talib, pamannya Nabi SAW, Abu Talib. Wahai Muhammad, bila mana seandainya datukmu melihat wajahmu ini, aku terlihat lagi dahulu. Yang mana dia pernah bertawassul dengan mukamu untuk menurunkan hujan. Lalu beliau mengutarakan suatu syair yang ajib. Wa abyadha yustasgal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatun lil aramili. Inilah engkau wa abyad, sang orang yang sangatlah putih jernih. Yustasgal ghamamu biwajhihi, dengan berkat mukamu ini kami minta turunkan hujan dari awan-awan itu. Simalul yatama, engkau adalah ayah bagi para mereka anak yatim. Ismatun lil aramili, engkau bagaikan suami bagi mereka para janda-janda. Engkaulah yang menafkahi janda-janda. Engkaulah yang mengasuh anak yatim. Ini pujian siapa? Pujian Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahakata ya ikhwan. Setiap ada kegelisahan, kegundahan, maka mereka langsung tahu, enggak ke kanan, enggak ke kiri, langsung mengarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya ikhwan. Waktu itu pernah terjadi juga paceklik
di zaman sahabat, di khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab ingat ini. Nah, dulu Abdul Muttalib dia tawassulnya dengan Nabi SAW. Sekarang kita nggak ada, Nabi sudah meninggal. Famadza naf'al? Kemana kita sekarang? Kita cari kerabat yang paling dekat ke Nabi SAW. Yang ada siapa waktu itu adalah pamannya, Sayyidina Abbas. Maka mereka bareng-bareng salat istisqa di luar, di lapangan, di Sahara. Habis salat istisqa dikedepankan Sayyidina Abbas ini menjadi perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dahulu kami meminta turun hujan dengan nabimu, akan tetapi sekarang kami ya Allah minta turun hujan dengan berkat paman nabimu ini, maka turunkanlah hujan. Langsung turun hujan ya ikhwan. Begitu terus turun hujan. Zaman setelahnya, setelah Sayyidina Abbas meninggal, siapa? Terus dicari orang yang terdekat kepada Nabi SAW. Bahkan dahulu para khulafa itu kalau mereka mau perang, sebelum mereka perang, mereka bertawasul dengan siapa? Mereka cari, ada nggak sahabat di kalangan prajurit kita? Kalau ada, mereka kedepankan. Mereka tawasul dengan sahabat ini, semoga Allah Ta'ala berikan kita kemenangan. Setelah zaman sahabat habis, mereka cari, ada nggak tabi'in yang pernah kenal sama sahabat? Kalau habis itu, ada nggak orang yang pernah melihat sahabat? Ada nggak orang yang pernah melihat sahabat? Terus mereka pilih dan mereka cari siapa sih yang punya hubungan erat dengan Nabi SAW. Mereka bertawasul dengan orang ini, lalu Allah Ta'ala langsung turunkan kemenangannya. Wahakadha ikhwan. Majelis seperti ini majelis aman, majelis tuma'nina. Berapa hari yang lalu kita dengar guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ketika beliau memberikan tausiah di Maulid Darul Mustafa, katanya memberikan tausiah di hawalnya Muhajir. Gal, orang sekarang pada takut. Tapi di majelis ini ada nggak di antara kalian yang takut sekarang? Hal indakum khaif? Ada di antara kita orang yang masih takut sekarang? Nggak mau deket-deketan? Takut ini? Nggak, jangan takut. Kalau orang yang takut, kesinilah. Pasti akan diberikan keamanan. Wahakadha ikhwan. Emang kita ngapain di majelis ini? Kita di majelis ini bersolawat. Kita berzikir di majelis ini, ikhwan. Mencoba untuk menaruh dan menanamkan butir-butir mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nadzkurullah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila zikir ini sudah menetap di hati, jangan tanya lagi apa yang akan terjadi ya ikhwan. Fa idza rumta an tahalla biqalbin munawwarin nagin 'anil aghyar fa'kif 'ala dzikri. Bila mana engkau mau hati sanubari yang terang benderang, nagin 'anil aghyar, yang suci daripada kekotoran, maka apa yang kau buat? Fa'kif 'ala dzikri, maka duduklah, i'tikaflah dengan berzikir. Wasabir alaihi fi dhalam wa fi dhiya wa fi kulli han bil lisan wa bis sirri, di kegelapan malam, di keterangan siang, dengan lisan, dengan hati, jangan pernah putus dari zikir. Fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin badalaka nurun laisa kasyamsi wal badri. Bila mana engkau terus-menerus berzikir seperti itu ya ikhwan, yang mana itu bisa dimulai dengan perkara seperti ini. Kau entar bisa terus dan menerus. Dulunya kita ghaflah dan susah untuk berzikir. Tapi kalau terus diteruskan, akhirnya kebalik. Kita berzikir terus dan susah untuk ghaflah. Wahakadha baghina ya ikhwan. Bila mana engkau sudah jadi seperti itu, fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin badalaka nurun, maka akan timbul darimu cahaya, yang mana cahaya itu bukanlah cahaya bulan atau cahaya matahari, walakinnahu nurun minallahi waridun, akan tapi cahaya Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala bahas cahaya itu di mana? Ata dzikruhu fi suratin nuri fastagri. Yang Allah Ta'ala bahas di surat Allahu nurus samawati wal ard. Mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi, ini nur kayak gitu. Diberi kepada mereka orang-orang yang sudah tenggelam dalam lautan zikir. Sudah tenggelam dalam lautan salawat. Wahakadha ikhwan. Nah, orang seperti itu kalimatnya luar biasa ya ikhwan. Oleh karena itu diceritakan Al-Imam Sari As-Sagati. Gal ya Imam, beliau duduk. Wahai Imam, ada teman kita sekarang rumahnya lagi kebakaran katanya. Ya Imam, ihtaragatin nar inda ahli la ilaha illallah. Ada teman kita, dia teman la ilaha illallah. Dia sekarang rumahnya kebakaran, langsung dengan spontan Imam Sari As-Sagati bilang la ilaha illallah, mati itu api langsung. Berkat la ilaha illallahnya siapa? Sari As-Sagati. La ilaha illallah, mati itu api. Malik bin Dinar pernah katanya didatangin tamu. Habis selesai tamu itu dari rumahnya, tamu itu balik. Di tengah jalan dihadang oleh singa. Singanya Sahra, singanya padang pasir. Kabur mereka, kabur ke rumahnya Malik bin Dinar lagi. Katanya, Imam kita mau balik tapi ada singa di depan.
emang kalian takut sama singa? Loh, siapa yang nggak takut sama singa? Oh, yaudah sini ditemenin sama beliau. Menghadap ke depan, memang ada singa lagi duduk di jalanan. Dia apain? Dideketin sama Malik bin Dinar, dijewer telinganya. Galai, ama qultu laka, bukannya anak sudah bilang sama ente, la tu'dhi duyufi, jangan engkau ganggu tamuku. Kan udah bilangin, kok masih ganggu? Dijewer tuh. Diri itu singa, teman, jalan balik. Wahakad. Yuk, bismillah. Fadhal. Perihal seperti ini juga terjadi kepada Sayyidina Abdullah bin Amr. Wahakadha ikhwan. Mereka gak lish. Kenapa enggak takut ngilang sudah rasa takut ke selain Allah Ta'ala? Man khafa Allah, akhafahu kullu syai. Barang siapa yang sudah takut kepada Allah, sudah tertanam zikir di hatinya, maka semuanya akan takut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak takut sama Allah, maka dia akan takut kepada semuanya. Takut sama apa aja? Lish, karena enggak ada nur zikir di hatinya. Tapi kalau di hati sudah ada nur zikir, sudah ada Allah, bukan ente yang takut. Semua, bukan orang tok, semua makhluk pada takut sama ente. Karena ente enggak takut kecuali sama Allah. Wahakadha ikhwan. Nah, terakhir di sini jangan lupa ya ikhwan, semua ini berkat Nabi SAW. Lihatlah bagaimana seorang sahabat yang bernama Safinah. Sering kita dengar Safinah. Safinah artinya apa? Perahu kalau bahasa Arab ya. Perahu, kapal Safinah ini. Ada sahabat namanya Safinah. Sebenarnya dia namanya bukan Safinah, namanya Gais. Dia ini budaknya Nabi SAW. Dan dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maula Rasulillah. Kenapa dinamakan Safinah? Kok dinamakan Safinah? Dia cerita, suatu hari aku berjalan dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Dan mereka membawa mikul barang-barang mereka. Dan semua keberatan. Banyak barang pikulannya. Nah. Lalu Nabi SAW memerintahkan kami berhenti semuanya. Dan Nabi SAW membentangkan rida syal. Segede-gedenya. Katanya, taruh semua barang kita di atas rida ini. Di atas syal ini. Semua naruh rida. Barang-barang semua ditaruh. Gedenya kayak apa. Dia panggil sini. Guys, sini. Sini kau. Kau bawa semua ini sendiri. Bingung dia. Enggak bingung. Gimana caranya? Enggak mikir. Langsung dibawa. Nah itulah para sahabat ya ikhwan. Para sahabat keutamaannya. Mereka enggak mana lagi. Gimana pelaksanaan. Selagi Nabi sudah nyuruh. Sudah langsung. Enggak pakai gimana caranya. Kalau kita masih bingung nih, wah kata. Makanya ada seorang mimpi katanya. Katanya kenapa sih sahabat itu pada dapat martabah yang tinggi, padahal kita juga berjuang untuk nolong Nabi SAW. Semuanya sama, semua nolong Nabi. Tapi kenapa sahabat jadi? Dia mimpi di malam hari. Dia mimpi melihat Nabi SAW lagi di jalan berdiri. Kemudian turunlah batu gede yang mengarah ke Nabi SAW. Dia berusaha untuk menghadang batu ini. Apa yang dia buat? Dia cari batu lain untuk bisa menghadang batu yang gede yang mau lewat tadi. Kemudian dia melihat seorang sahabat. Pas sahabat itu lihat batu gede mau jatuh ke Nabi, dia nggak cari batu. Dia ngapain? Langsung dia tiduran di jalanan untuk menghadang batu ke Nabi SAW. Nggak nyari batu lain, nggak nyari perkara ini. Dia korbankan dirinya untuk keselamatan Nabi SAW. Baru dia ngeh, oh ini bedanya. Kalau kita yang mungkin cari perkara lain untuk menyelamatin Nabi, tapi kita juga selamat. Sahabat kagak. Yang penting Nabi biarannya mati, yang penting Nabi nggak mati. Itu sahabat ya ikhwan. Akhirnya apa? Safinah ini disuruh Nabi SAW, ihmil, ente bawa itu barang semua. Fama anta illa safinah, bukanlah engkau melainkan safinah, bagaikan perahu. Dari situ dijuluki dengan Safinah maula Rasulullah SAW. Dibawa semuanya katanya, anak sendirian bawa itu, anak nggak keberatan. Dia bilang kalau seandainya aku waktu itu membawa barang yang dibawa 3 onta, enggak 4 onta, enggak 5 onta, aku akan mampu katanya. Dengan berkat Nabi SAW. Safinah ini ya ikhwan, seorang sahabat ini pernah, ini ceritanya ini, pernah di suatu hari dia berlayar dengan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya apa? Perahunya pecah. Buyar tuh. Akhirnya semua, alhamdulillah, semua terdampar di suatu pulau. Semua selamat, alhamdulillah. Mereka bingung, kemana sekarang? Tidak lama kemudian datang singa. Yang lain pada bingung. Gimana? Kita maju ke depan nggak bisa, ada singa. Ke belakangnya lautan. Mau kemana sekarang? Semua pada bilang, Safinah, ini siapa di depan? Saya lihat depan. Jangan takut. Majulah si Safinah ini, mendekati singa ini.
Kan ya Abul Harith, wahai singa, aku adalah Safinah Maula Rasulullah. Ngomong sama singa. Kenalan, aku ini Safinah, budaknya Rasulullah SAW. Engkau siapa? Itu singa dalam hadis itu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim di Mustadrak. Lalu ta'ta ra'sahu, si singa nunduk. Teman. Dia bilang, ya Abul Harith, julukan Asad fil Arabiyah namanya Abul Harith. Ya Abul Harith, tunjukkan kami jalan di pulau ini yang mana di situ biasanya perahu lewat atau kapal lewat, biar kalian bisa hadang. Nunduk si singa itu, dalam hadis diceritakan si singa nunduk dan dia kami yuhamhim, menghem-hem, hama-hama yuhamhimu. Kata si singa itu. Jalan tuh singa akhirnya ke belakang. Nah. Yang lain ngira, oh udah selamat kita. Kagak, bukan, kita ikutin singa ini. Loh, enggak. Dia mau nunjukin kita tempat yang di situ kita bisa menghadang apa namanya? Perahu. Jangan, sudah biarin dia kabur. Enggak. Ada sudah bilang tadi. Iya, semua akhirnya jalan di belakang singa ini. Dianterin itu sahabat ke tempat di ujung pulau yang biasanya ada perahu lewat atau apa namanya kapal-kapal lewat di situ. Udah di situ semua, baru si singa ini yuhamhim lagi. Gitu lagi dia. Baru dibalik. Wah, kan. Tidak lama kemudian betul tatanya lewatlah kapal di situ dan mereka menghadang kapal itu dan selamat mereka semua ya ikhwan. Wah, berkat siapa? Berkat Safinah. Ketika dia mengenalkan, wahai Safinah, wahai Asad, oi Abul Harith, wahai singa, aku ni Safinah lo Maula Rasul, aku ni budaknya Rasulullah. Kau harus takut denganku. Dia nggak takut sama siapa ya ikhwan. Kenapa begitu? Karena dia punya ikatan dengan Nabi SAW. Sudah kenal sama Rasulullah. Rasulullah sudah di hatinya. Bukan cuma demikian, dia sudah berada di hati Rasulullah SAW. Zikir, salawat sudah tenggelam di situ dia. Nah, jadi namanya Safinah Maula Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita seperti Safinah ini ya ikhwan. Wala nakhaf min ayyi syai' wa innama nakhaf min Allah Ta'ala. Allah ya man wafaq ahlil khair wa anahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barakallahu fi hadzal barnamij wa barik. Semoga Allah Ta'ala yubarik akhina wa ustadzana al-ustadz Mustafa Ismail barakah kabira la tatanaha wa barik fi hadzal bait wa ahli hadzal bait wa man halla fi hadzal bait barik fi ma'hadi wa barik fi tullabihi wa barik fi man hadar fi hadzal makan barakah kamila wasi'ah wa arzuqhum rizqan wasi'an kamilan mubarakan fi Allahumma ya man wafaqa lil khair wa anahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.